Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Safrina Irawan dengan NPM 2308260120 dari angkatan 2023 kelas B. Jadi di sini izinkan saya untuk mempresentasikan meme saya yang berjudul Systemic Lupus Erythematosus atau SLE. Jadi SLE atau Systemic Lupus Erythematosus adalah penyakit autoimun yang kronis dan kompleks, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Penyakit ini dapat memengaruhi berbagai organ seperti kulit, sendi, ginjal, jantung, paru-paru, dan otak. Penderita SLE memiliki antibodi yang menyerang sel-sel tubuh sehat yang menyebabkan peradangan dan kerusakan pada organ yang terlibat. Jadi SLE ini ada penyakit autoimun, bisa didengarkan dan yang sudah saya jelaskan. Jadi, di mana sel-sel, yang baik itu juga diserang pada penyakit SLE ini. Lanjut, ada etiologi dan faktor risiko. Yang pertama itu adalah genetik, yang kedua adalah lingkungan, seperti infeksi virus, paparan sinar UV, dan polusi udara. Yang ketiga ada faktor hormon. Nah, SLE ini lebih sering pada perempuan. Dan yang keempat, faktor obat-obatan. Yang kelima ada jenis kelamin dan usia. Biasanya sering terjadi pada wanita 30 sampai 70 tahun. Dan yang keenam itu ada kebiasaan buruk lainnya seperti merokok. Lanjut, di sini ada gejala, pertama, itu ada kelelahan, yang kedua ada nyeri dan pembengkakan sendi. Biasanya, pada sendi kecil seperti pergelangan tangan dan jari. Yang ketiga, itu ada ruam kulit, ruam berbentuk kupu-kupu di pipi dan hidung atau malah rash. Adalah, ini biasanya tanda atau gejala khas pada SLE. Dan yang keempat itu adalah sariawan. Lanjut, ada pemeriksaan fisik pada SLE. Yang pertama itu pasti ada vital sign, yang terdiri dari tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan juga suhu. Yang kedua itu ada inspeksi, palpasi, auskultasi. Biasanya, saat kita melakukan ini, kita bisa menjumpai pertama pada wajah itu ada malaras, dan kedua itu ada sariawan. Yang kedua itu ada sendi, biasanya sendi itu nyeri saat kita gerakan. Yang ketiga ada kulit, biasanya itu ada ruam atau diskoid. Lanjut, ada pemeriksaan penunjang pada SLE. Yang pertama pastinya darah lengkap. Darah lengkap itu selalu wajib kita tanyakan. Yang kedua itu ada tes imunologi, ada ANATES biasanya itu positif, anti-SMID positif, dan dsDNA itu positif. Yang ketiga ada fungsi ginjal atau urinalisa, yang keempat itu ada fototoraks. Selanjutnya ada terapi, yang pertama itu edukasi, yang pasti kita harus menjelaskan kepada pasien apa itu penyakit SLE. Yang kedua, kita harus memberitahu pasien sebelum dia keluar rumah, pasien itu dianjurkan untuk selalu menggunakan sunblock, kacamata, payung agar terhindar dari paparan sinar UV atau polusi udara. Yang ketiga, pastinya kita selalu, memberitahu pasien untuk selalu kontrol dan terapi rutin. Nah, SLE ini termasuk kompetensi 3A. Jadi SLE ini kita harus rujuk kepada spesialis penyakit dalam. Yang terakhir, pastikan pasien selalu untuk minum obat dengan teratur. Selanjutnya ada terapi farmako, di mana ini ada parasetamol dengan, dosis 500 miligram, lanjut ada natrium diklofenak dengan dosis 50 miligram dan juga ada vitamin B9. Nah, bisa kita lihat ini ada gambar-gambar. Gambar tersebut ini adalah tanda dan gejala khas dari, SLE tersebut. Bisa dilihat ini ada malaras atau ruam kupu-kupu pada, berbentuk kupu-kupu di wajah. Yang kedua ada ruam atau diskoid pada kulit. Yang ketiga ini ada nyeri sendi. Nah, ini adalah, salah satu tanda gejala khas pada SLE. Baik, ini ada 3 referensi yang saya gunakan pada, mind map saya kali ini. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan, bermanfaat untuk kita semua. Baik, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.